codingan notebooknya. Jadi buat teman-teman yang mungkin baru terjun ke Python ataupun mau belajar Python, kita di sini bisa pakai cloud environment aja dari Google, namanya Google Colab. Jadi teman-teman nggak usah pusing masalah setup Python ini itunya. Kita bisa langsung aja akses Google Colab dari Google. Nah, mungkin ntar dari sini teman-teman bisa download file materi yang dikirimkan sama tim Sertus nanti di chat. Ntar ada file yang extensionnya itu .ipynb. Nah, ntar kita bakal start materi dari situ. Nah, ntar setelah masuk Google Colab, teman-teman bisa langsung aja ke upload, terus di browse. Berikutnya bisa langsung upload aja materinya. Nah, ntar kalau misalnya udah di-upload materinya, tunggu loading aja. Dan kemudian teman-teman bakal masuk ke tampilan seperti ini. Nah, jadi kita bakal start workshopnya dari ini. Buat teman-teman bisa langsung aja akses di chat, ntar ada link dari tim Sertus buat di-download. Nah, mungkin kita bakal coba perkenalan lebih dulu. Kita coba review terkait sebenarnya gimana cara pakai Google Colab itu. Jadi Google Colab itu salah satu cloud environment dari yang disediakan oleh Google, di mana kita bisa akses secara gratis untuk belajar dan juga mengerjakan Python gitu. Dan di sini Google sendiri juga udah nyediain buat akses GPU gitu. Kalau misalnya teman-teman perlu running pakai GPU itu bisa juga di sini. Cuma buat materi sekarang kita nggak belum perlu masuk ke step GPU, kita bisa pakai yang basicnya dulu aja. Nah, jadi ini disebutnya sebagai cell, di mana tiap sel ini ada dua jenis, ada kode dan juga ada teks gitu. Di kode ini kita buat memasukkan kode Python, dan untuk teks ini kita bisa memasukkan Markdown gitu untuk dokumentasi maupun lainnya gitu. Nah, jadi di tiap sel ini disebutnya block of cell, di mana kita bisa ngerana itu per potongan kode. Jadi kalau misalnya sempat teman-teman familiar sama yang namanya Visual Studio Code, dia kan ketika kita ngeran codingan, startnya dari awal sampai akhir ya. Nah, kalau di Python atau Notebook, kita cukup ngeran satu sel ini aja. Jadi cuma ngeran potongan sel. Dan ini sangat berguna untuk kebutuhan data analisa dan juga pengembangan AI. Nah, untuk runningnya sebenarnya simpel aja. Bisa langsung diklik aja di tombol di kiri yang kayak tombol play ini. Kalau misalnya kita klik, nah dia bakal start running. Buat yang pertama mungkin cukup lama karena dia bakal hubungkan koneksi dulu ke Google Colab-nya. Tapi ntar yang kedua dan seterusnya bisa lebih cepat. Oke, ya kali ini artinya udah keren yang ini. Itu nggak mau hilang ya. Refresh dulu deh. Nah, jadi buat workshop minggu lalu kita udah belajar terkait apa itu Python dan juga kita udah belajar terkait tipe data dan ada juga sintaks seperti if else, for loop dan macam-macam. Di sini kita bakal belajar satu hal lebih lanjut lagi. Kita start dari mungkin yang namanya interpolasi string itu. Jadi string ini salah satu tipe data yang dia itu bisa menerima value seperti teks, bisa berupa karakter maupun teks. Dan ini salah satu yang cukup powerful sebenarnya di Python karena berhubungan dengan teks, apalagi kalau misalnya ngikutin perkembangan kayak ChatGPT ya. ChatGPT itu kan dia manipulasi teks kan tipenya. Dia masuk ke field AI yang disebut dengan Natural Language Processing. Nah, jadi manipulasi string ini cukup penting gitu di Python. Dan kalau kita recall di mana materi sebelumnya, kita bisa ngebuat variabel string sesimpel dengan kita buat variabel, terus kita bisa langsung masukin aja di sini misalnya kayak ini sebuah teks gitu. Dan kalau kita misalnya akan print, di sini kita akan muncul yaitu sebuah print A, var A, oke. Di sini dia ada sebuah teks yang value-nya itu adalah ini sebuah teks dan tipe datanya itu adalah str atau string gitu. Nah, print statement ini kan biasanya kita gunakan untuk menampilkan suatu value yang kita punya ya. Tapi di hampir semua bahasa pemrograman kita bisa manipulasi di mana gimana kalau kita mau gabungin string tapi kita print berdasarkan hal lain juga, misalnya kayak ada integer atau enggak float gitu. Case pertama kita bisa pakai namanya format gitu, format. Jadi format ini tuh kita bisa menampilkan atau kita bisa ngeprint suatu string, kita bisa menambahkan string terhadap variabel lainnya. Contohnya di sini ada teks namanya Zafran. Terus kita punya teks satu di mana teks ini kita mau ketik halo doang. Nah, kurung kurawal di sini ini bakal dipakai untuk memasukkan variabel di sini. Jadi ntar ketika kita tutup kan untuk membuat suatu value kita pakai string, pakai petik satu atau nggak petik dua ya.
Tapi di akhir kita tambahin dot format dari nama variabelnya. Jadi ketika ini kita run, maka kurung kerawal ini nggak akan ke-print, tapi dia bakal digantikan dengan format nama. Jadi variabel nama bakal masuk ke kurung kerawal pertama. Ini yang disebut dengan format. Jadi kita sini bisa manipulasi seperti misalnya di sini, kalau kita panjangin lagi, kita bakal lambat gitu. Halo Zafran. Kalau kita misalnya ganti 5, di sini tetap bisa gitu. Jadi ketika kita masukkan value-nya bukan suatu string, misalnya integer, float maupun hal lainnya, dia tetap bisa. Tapi di sini bakal dianggap sebagai string satu satuan gitu. Jadi ntar angka 5 ini bakal masuk ke dalam setelah halonya gitu. Ini cara pertama gitu, kita bisa pakai namanya format. Dan cara kedua, kita yang saya rekomendasi, kita bisa pakai namanya f-string formatting. Jadi kenapa namanya f-string? Sebenarnya dia tuh kayak implikasi langsung. Jadi kita menambahkan karakter f sebelum kita membuat sebuah string itu. Kalau misalnya kita buat string aja pakai petik 1 atau petik 2, dia kan bakal sebuah tipe string itu. Tapi buat f-string formatting, kita bisa tambahin f, dia udah pasti f di depan. Dan konsepnya sama, kita bisa masukin halo ataupun string apapun di sini. Halo selamat pagi, terus udah pasti dikurungkan di dalam variabel, di dalam kurung kurawal gitu. Jadi buat masukin variabel, kita bisa masukin kurung kurawal, kemudian kita bisa masukin nama variabelnya apa. Kalau contohnya di sini kita punya variabel nama, di mana value-nya itu adalah Zafran, dan kemudian di teks 1 ini kita mau print, halo selamat pagi, nama orang tersebut siapa. Kalau misalnya ini kita run, kita bakal muncul, halo selamat pagi Zafran. Dan ini kita bisa ganti-ganti variabelnya misalnya di sini juga. Kapan, dan dia masih mau output hal yang sama. uh, F-string ini kita nggak khusus ke satu doang, kita bisa ngelakuin banyak lebih dari satu. Misalnya kita mau tampilin juga di sini uh, nama depan dan nama belakang gitu. Ada nama depan, ada nama belakang. Ini bisa juga kita punya dua variabel, jadi kita cukup ganti aja nama depan. Kita punya misalnya suatu variabel, terus kita juga ada nama belakang. Nah, kalau ini kita run, kita bakal dapat concatenate dari keduanya. Halo, selamat pagi, Zafran Ramadan. Jadi format dan f-string ini nggak terkhusus untuk satu variabel gitu. Jadi kita bisa menambahkan beberapa banyak variabel yang kita perlukan. Tapi pastikan keduanya itu variabelnya itu ditutup dalam kurung kurawal. Jadi kalau misalnya kita nggak masukkan kurung kurawal, maka dia akan nge-throw error karena ini nggak ada isinya gitu. Dan nama depan ini sebuah variabel. Kalau kita misalnya masukkan tanpa kurung kurawal kayak gini, maka dia akan dianggap nama depan ini sebagai string. Makanya outputnya juga nama depan, bukan sebuah variabel yang berisikan value-nya Zafran. Jadi pastikan kalau misalnya kita pakai f-string maupun format, dia tuh di close dalam kurung kurawal. Dan ini bakal banyak yang bisa kita lakukan. Contohnya misalnya next itu kita punya angka. Kalau teman-teman ada yang ingin tanyakan, bisa langsung open mic aja ya. Atau misalnya bisa langsung tanya di chat, ntar ada tim Sertus yang buat langsung jawab pertanyaan teman-teman. Nah, next ini di f-string ini, sebenarnya banyak yang bisa kita lakuin, kita manipulasi. Salah satunya misalnya kita mau hanya menampilkan beberapa angka doang gitu di belakang koma. Anggap misalnya kita punya value angka gitu. Nah, angka di sini itu misalnya berupa bilangan pi, kita ada panjang gitu. Tapi kita nggak mau ngeprint semuanya gitu. Kita mau ngeprint kayak potongan bagiannya aja. Itu bisa. Kita bisa langsung kayak biasa, pakai f-string, kita angka pi, maka dia akan muncul semuanya kan. Nah, tapi kita bisa manipulasi salah satunya, kita bisa pakai titik 2 f, artinya kita mau menampilkan hanya dua angka di belakang koma. Dan sebenarnya masih banyak lagi yang bisa kita lakuin selain titik doang. Cuman salah satu yang mungkin umum dilihat gitu, kita bisa pakai variabel titik 2 terus titik 2 f, itu buat menampilkan dua angka di belakang koma. Kalau misalnya ini kita ganti ke satu, berarti kita cuma ingin menampilkan satu angka di belakang koma gitu. Kalau misalnya nggak ada, dia nggak bisa. Kalau misalnya nol, nah dia kita bulatkan ke bilangan bulat terdekatnya gitu. Dan kita bisa ngelakuin ini ke berapapun angka yang kita mau. Jadi kita bisa hanya menunjukkan potongannya gitu. Dan juga ini salah satu balik ke format lagi, kita bisa konkatenasi kayak variabel lainnya terhadap suatu variabel string lainnya gitu. Jadi kalau misalnya kita mau kayak hello, terus kita mau masukin siapa namanya, bisa pakai format. Buat format sama f-string sebenarnya itu mirip, dan mungkin sebenarnya ada satu teknik lagi, ada satu teknik lainnya
yang mungkin ini lebih familiar di bahasa seperti kayak C atau C++ ya. Dia pakai percentage terus ada tipe datanya gitu. Cuman itu terlalu kompleks. Buat Python, saya rekomendasi paling umum dipakai itu F-string. F-string ini salah satu teknik yang lumayan penting, bagus buat ngedebugging variabel ketika kita mau menampilkan suatu value tapi ada konteks stringnya, dan juga ada banyak hal lain yang bisa kita lakuin pakai F-string formatting. Jadi F-string formatting ini salah satu teknik yang lumayan krusial gitu di Python. Nah, mungkin kita sebelum lanjut ke materi berikutnya ada beberapa kuis nih. Jadi buat teman-teman yang udah sempat ikut materi sebelumnya, kita bakal selipin kuis di sini apa di beberapa materi. Mungkin dari tim Sertus bisa dibantu untuk pop kuisnya. Jadi sini sebenarnya kuis singkat aja buat have fun aja biar kita ada nggak terlalu serius kali. Teman-teman Sertus bisa dibantu untuk Kahoot-nya. Oke, jadi ntar di sini kita teman-teman langsung dari ini ya, langsung dari Zoom ya. Nggak perlu buka website Kahoot, bisa langsung join aja. Ntar ada muncul pop-up ya, harusnya ada kayak button buat join. Feel free teman-teman buat join. Kalau misalnya nggak pop-up yang nggak muncul, bisa langsung baca chat aja, ada link buat joinnya. Di sini kita ada beberapa kuis-kuis singkat aja buat dibahas. Jadi teman-teman bisa langsung join. Oke, yuk. Kita sini ada beberapa kuis. Ntar setelah ini bakal kita bahas terkait kuisnya. Mungkin 1 menit lagi ya, kita tunggu. Bisa langsung join aja. 1-2 menit lagi kita mulai Kahoot-nya. Buat yang mau join, bisa langsung buka chat aja. Ntar ada pop-up open gitu buat join ke Kahoot-nya. Atau bisa langsung dari website Kahoot-nya, ada di chat juga. Terus sini ada kuis singkat-singkatan aja. Mungkin bisa di-start. Nah, soal pertama nih. Soalnya itu terkait materi format yang udah kita bahas. Jawab potongan kode di bawah. Nah, dari potongan kode ini kira-kira apa gitu persamaan ataupun perbedaannya kira-kira? Dari perbedaan teks 1 sama teks 2, ada perbedaan nggak sebenarnya? Atau ada problem nggak dari teks 1 sama teks 2 ini? Jawabannya adalah nggak ada perbedaan. Jadi cuman beda sintaks doang, tapi fungsinya adalah sama. Sementara dipimpin oleh KSFN, kedua dari KUMA. Next, pertanyaan kedua. Nah, sama nih konsepnya. Kira-kira dari potongan ini jawabannya apa nih? Kita pakai F-string formatting, ada variabel X sama Y. Kalau misalnya kita print seperti itu, kira-kira jawabannya apa ya?
Jawabannya adalah yang biru. Ntar kita bakal bahas kenapa behavior kayak gitu. Klasemen sementara dipimpin oleh Kak Uma, disusul oleh Kak Ahmad. Oke, next, pertanyaan nomor 3. Kira-kira dari kode itu jawabannya apa? Kita masih bicara dia string formatting. Ada X sama dengan 42. Terus di print. Kira-kira value-nya apa ya? Atau error? Oke, jawabannya adalah yang kuning. Wih, benar semua nih. Value-nya 43. Oke, kamu masih memimpin. Pertanyaan terakhir. What is wrong with this code? Nah, dari potongan kode ini kira-kira apa nih yang salah? Atau sebenarnya nggak ada yang salah? Apa nih kira-kira ya? Udah 12 yang jawab. Tiga, dua, satu. Jawabannya yang kuning. Jadi dia kurang F in the beginning ya. Oke, untuk Kahoot pertama dimenangkan oleh posisi ketiga ada KEI. Dan pemenang kita siapa? Kak Uma. Congrats buat Kak Uma. Oke, next kita coba bahas dari hasil kuis tadi. Nah, jadi sebenarnya ada beberapa behavior unik gitu. Kalau kita lanjut balik. Oke, pertanyaan nomor 1. Kira-kira dari potongan kode ini ketika kita print, hasilnya itu, tadi teman-teman benar semua di sini ya. Kita tambahin satu aja. Jadi karena anggapannya di dalam ini adalah sebuah kode Python itu sendiri, kita bisa ngelakuin manipulasi seperti kita tambah satu gitu dari variabel X ini. Dan outputnya adalah 43 gitu. Nah, next mungkin di sini yang unik ya. Ini salah satu behavior lainnya dari F-string. Di mana ketika kita ngelakuin F dan kemudian kurung kerawal seperti biasa, tapi ada sama dengan, di sini bedanya itu, nah mungkin kalau misalnya sama dengan kita hapus, di sini lebih kelihatan gitu perbedaannya. Jadi salah satu teknik F-string yang kenapa dia lumayan powerful di Python, kita bisa pakai F-string ini buat debugging gitu. Jadi kalau kita misalnya X doang nggak pakai sama dengan, maka dia bakal nampilin value si X seperti yang udah kita coba di atas. Dimana sekarang ini X adalah 42. Tapi kalau di Y, ketika kita kasih sama dengan, maka di outputnya itu adalah Y, kemudian sama dengan baru value-nya. Nah, jadi kita juga bisa kasih spasi di sini buat ada kasih jarak. Cuman intinya ketika kita kasih sama dengan, maka dia outputnya itu nggak cuma dari value itu sendiri, tapi nama variabelnya apa, kemudian sama dengan value-nya. Kalau misalnya kita ganti di sini, ada variabel Y, dan kita output, maka dia bakal nampilin variabelnya sama dengan 73. Sebenarnya ini cuma kayak salah satu trik singkat gitu buat ngedebugging. Karena kan kalau misalnya kita manual, kita bisa juga kayak X sama dengan gini gitu. Maka dia bakal muncul X sama dengan 42. Konteksnya sama gitu seperti variabel. Tapi kan bedanya ketika kita ganti di sini sebagai X2, maka kita perlu ganti keduanya gitu. Ini cuma salah satu trik singkat aja gitu buat F-string formatting. Kenapa? Dan sebenarnya masih banyak lagi kalau misalnya teman-teman coba explore terkait F-string formatting ini. Dan ini juga salah satu yang berguna buat debugging. Nah, next-nya kita masuk ke soal berikutnya ini, yang teks. Kalau kita di sini coba print teks 1, dan di sini ada print teks 2.
Nah, dia sebenarnya sama aja. Cuman ini perbedaannya antara masalah format dan juga f-string. Tapi cara penggunaannya dan outputnya dia sebenarnya sama aja. Makanya jawabannya adalah yang nggak ada perbedaan. Dan soal terakhir, buat yang ini, nah ini mungkin ada beberapa teman yang mungkin kekecoh kali ya. Antara jawaban B dan juga A gitu. Antara f-string formatting dan formatting itu sendiri. Jadi karena di sini kita di dalam kurung kurawal ada variabel yang ingin kita outputkan, berarti yang bisa kita pakai di sini adalah f-string. Jadi ketika kita pakai f-string, ketika kita run, maka dia muncul halo Sarah gitu. Nah, itu mungkin pop quiz singkat